Pembuatan visum et repertum, perlukaan korban hidup. Pada tanggal 14 Juli 2018, telah terjadi sebuah kasus penganiayaan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di Jati Padang. Kejadian diawali perdebatan antara korban dengan pelaku. Pelaku adalah teman korban. Pelaku memukul korban ke arah wajah, lalu mencoba menusuk korban menggunakan pisau yang akhirnya mengenai tangan korban. Korban masih dalam keadaan sadar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pada saat kejadian, salah satu saksi menghubungi kepolisian setempat untuk melaporkan perihal kejadian penganiayaan tersebut. Polisi langsung melakukan tindakan penyelidikan ke TKP atau tempat kejadian perkara dan membuatkan surat permintaan visum et repertum atau SPV dan diberikan kepada dokter yang memeriksa di rumah sakit untuk dibuatkan visum et repertum pada korban tersebut. Korban datang dengan didampingi polisi ke instalasi gawat darurat. Silakan masuk. Silakan duduk dulu. Sini. Selamat pagi, Dok. Pagi, Pak. Saya dari kepolisian sektor Padang Timur, Dok. Membawa pasien untuk dilakukan pemeriksaan, Dok. Pasien seorang korban penganiayaan, Dok. Jadi ini SPV-nya. Ya, Kemudian saya ini tolong tanda tangani berkas acara penyerahan SPV. Terima kasih. Saya tunggu dulu, Dok. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Dengan Bapak siapa ya, Pak? Chandra, Dok. Bapak Chandra. Baik, saya Dokter Putra ya, Pak ya. Saya dokter umum yang bekerja di rumah sakit ini. Sebelumnya saya ingin mengetahui bagaimana kronologis dari kejadian Bapak. Bisa Bapak ceritakan? Jadi gini, Dok. Tadi saya berkelahi dengan teman saya, Dok. Lalu ada perdebatan sebelumnya, Dok. Kami berkelahi itu sekitar di Jati, Dok. Di Jati pukul 6 sore kalau nggak salah, Dok. Lalu teman saya ini tidak setuju dengan apa yang saya katakan, Dok. Lalu tiba-tiba ia memukul saya di daerah wajah ini, Dok. Lalu ia mengambil pisau dan hampir untuk menusuk saya, tapi saya menghindar, Dok. Jadi ini lukanya, Dok. Oke. Baik, kalau begitu Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan sebelumnya ya, Pak ya. Setelah itu, saya akan mendokumentasikan dari perlukaan-perlukaan yang ada di tubuh Bapak. Apakah Bapak setuju? Iya, setuju, Dok. Baik, kalau begitu silakan. Sebentar ya, Pak ya. Saya periksa tensinya terlebih dahulu. Sebelum dilakukan pemeriksaan luka-luka, dilakukan pemeriksaan vital sign terhadap korban, berupa pemeriksaan tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu. Baik Pak, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan ya Pak ya. Sebelumnya saya share. Pertama, kita melihat perlukaan dimulai dari bagian atas tubuh korban, mulai dari kepala, wajah, badan, ekstremitas atas, dan ekstremitas bawah secara berurutan.
Saat mendeskripsikan luka pada tubuh korban, pertama kali yang dicatat adalah regio, seperti pipi kanan, pipi kiri, dada kanan, dada kiri, dan seterusnya. Setelah regio, dilanjutkan dengan ordinat. Ordinat ada X dan Y. X adalah garis khayal yang melewati titik tengah tubuh. Pada tubuh bagian depan disebut garis pertengahan depan atau GPD. Sedangkan pada tubuh bagian belakang disebut garis pertengahan belakang atau GPB. Y adalah garis khayal yang melewati titik anatomis dari tubuh, seperti batas tumbuh rambut depan, sudut mata luar atau dalam, dan lain-lain. Setelah itu, baru jelaskan jenis lukanya, seperti luka memar, luka lecet, luka terbuka tepi tidak rata, atau luka terbuka tepi rata. Kemudian dilanjutkan dengan ukuran luka. Baik Pak, saya mulai melakukan pemeriksaannya. Bisa lihat sini Pak. Oke. Pada regio pipi kanan 7 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm dari sudut bibir kanan terdapat memar berwarna kemerah, merah keunguan dengan luas 5 cm kali 6 cm. Baik, untuk tangannya bisa dilihat. Maaf ya Pak ya. Coba saya lihat lengan bawahnya Pak. Oke. Pada lengan bawah kanan sisi depan 10 cm dari pergelangan tangan terdapat luka terbuka tepi rata, sudut keduanya lancip, dasar otot. Apabila dirapatkan akan membentuk sebuah garis sepanjang 5 cm. Maaf ya Pak ya. Sekian Pak pemeriksaannya. Nanti selanjutnya saya akan membuat sebuah visum et repertumnya. Mungkin akan dibuat beberapa hari lagi. Nanti akan saya berikan langsung kepada pihak penyidik. Bagaimana Pak, sudah mengerti? Oke, ya. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban, maka dibuatlah visum et repertum perlukaan pada kasus tersebut. Visum et repertum dibuat apabila telah mendapatkan surat permintaan visum et repertum atau disingkat dengan SPV dari pihak penyidik, yaitu dengan ketentuan pejabat polisi Republik Indonesia sekurangnya berpangkat pembantu letnan 2 atau pembantu sersan 2 atau pejabat pegawai negeri sipil sekurangnya berpangkat pengatur muda tingkat 1 atau golongan 2B atau pengatur muda golongan 2A. Surat permintaan visum et repertum akan diterima dan ditandatangani oleh pihak penerima atau dokter. Dan visum et repertum akan segera dibuatkan oleh dokter yang memeriksa atau yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan korban. Visum et repertum adalah
keterangan ahli tertulis yang dibuat dokter untuk kepentingan peradilan. Format visum et repertum terdiri dari 5 bagian, yaitu pembukaan atau pro justisia, pendahuluan, pemberitaan, kesimpulan, dan penutup. Pada bagian pertama, yaitu pembukaan, berupa kalimat pro justisia sebagai tanda bahwa surat ini merupakan surat keterangan ahli untuk kepentingan peradilan. Pada bagian kedua, yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan harus terdapat beberapa poin penting, yaitu nama dan keterangan dokter pemeriksa, keterangan dari surat permintaan visum et repertum dari penyidik, terkait berasal dari resor mana, nomor surat SPV, dan tertanggal berapa SPV tersebut dibuat, tanggal dan waktu pemeriksaan korban oleh dokter, nomor registrasi rekam medis, dan identitas korban sesuai dengan SPV yang diterima. Pada bagian ketiga, yaitu pemberitaan, berisi mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan luka-luka, pemeriksaan penunjang, dan tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Pada bagian keempat, yaitu kesimpulan, harus terdapat beberapa poin penting yang tertulis, yaitu jenis kelamin korban, usia korban menurut SPV, jenis luka, jenis kekerasan, serta derajat perlukaan. Pada bagian kelima, yaitu penutup, dituliskan kalimat, demikianlah visum et repertum ini dibuat dengan sebenarnya, dengan menggunakan keilmuan sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila VER telah selesai dibuat, distempel resmi instansi, dan dicatat dalam buku catatan keluar VER, maka VER dapat diberikan kepada pihak penyidik yang meminta VER tersebut, dengan sebelumnya mengisi berita acara penyerahan VER kepada pihak penyidik dari bagian rumah sakit atau instansi. Seluruh data dan dokumentasi harus disimpan hingga kasus telah selesai. Dan seluruh barang bukti diberikan kepada pihak penyidik dengan menandatangani berita acara penyerahan barang bukti kepada penyidik.